Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita selanjutnya. Dentang. Tiba-tiba saja, suara keras lainnya segera terdengar. Ketika suara itu terdengar, percikan api yang luar biasa mulai terbang ke segala arah seperti badai yang sangat deras. Itu adalah Raja Peri, dan dia telah menyerang. Raja Elf memegang pedang persenjataan kekaisaran di tangannya, itu saat dia menyerang kepala Master Aula Kegelapan. Namun sayangnya, serangannya diblokir oleh Master Aula Kegelapan dengan belatinya. Belati itu berwarna perak. Meskipun tidak bersinar terang dengan cahaya, tapu itu sangat indah dan memancarkan kekuatan kaisar yang padat. Dari situ semua orang bisa mengatakan, bahwa itu bukan persenjataan kekaisaran yang biasa. Tapi sebaliknya, itu adalah persenjataan kekaisaran yang berkualitas tinggi. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu bisa mengalahkanku? Sebelumnya, aku hanya membodohi kamu. Jika aku menjadi serius, kamu tidak akan cocok untuk aku, ucap The Dark Hole Master sambil tersenyum dingin. Kemudian, dia terus menyerang. Belati di tangannya berubah menjadi banyak sinar dingin, itu ketika dia meretas Raja Elf tanpa henti. Namun demikian Raja Elf mendengus dingin pada serangan ganas dari Master Aula Kegelapan. Dia memiliki senyum yang sangat mengejek di wajahnya. Wush wush wush. Kemudian Raja Elf mengayunkan pedangnya, dan bertabrakan dengan belati Master Aula Kegelapan dalam pertarungannya. Pada saat itu, sinar dingin keluar. Kekuatan penindasan mereka juga luar biasa. Alasan untuk itu adalah, karena kedua pria itu tidak hanya menggunakan persenjataan kekaisaran untuk bertarung. Selain persenjataan kekaisaran mereka melepaskan keterampilan marsial secara berturut-turut. Selain itu, semua keterampilan marsial mereka adalah keterampilan marsial tabu yang berisi kekuatan luar biasa. Dan, boom! Tiba-tiba saja, ledakan keras lainnya terdengar. Ketika ledakan itu terdengar, kekuatan kaisar yang luas dan perkasa segera menyebar. Tubuh Master Aula Kegelapan bergerak mundur dengan eksplosif, dan dia tersingkir oleh Raja Elf. Pada saat itu, Master Aula Kegelapan memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya. Meskipun dia telah menyombongkan diri sebelumnya, semua orang bisa mengatakan bahwa Raja Elf berada di atas angin dalam pertarungan mereka. Datang lagi. Setelah unggul dalam pertempuran mereka, Raja Elf melepaskan serangannya sekali lagi. Bilah di tangannya tampak seperti binatang buas. Setiap kali melesat melintasi langit, peluit yang menusuk telinga akan terdengar, dan serangan fatal akan dilepaskan. Sial, seru Master Alua. Merasakan bahwa situasinya buruk, Master Aula Kegelapan buru-buru berbalik. Cahaya melintas di bawah kakinya, dan dia berusaha melarikan diri. Mengaum. Namun sebelum dia bisa pergi jauh, tangisan burung terdengar dari arah di mana dia melarikan diri. Kemudian, angin kencang penuh dengan kepingan salju turun ke atasnya, itu ketika Ice Snow Phoenix setinggi 200 meter terbang ke arahnya dengan mulut besar yang terbuka lebar. Bajingan terkutuk, kalian semua benar-benar menggertakku hingga tak tertahankan. Maka hari ini, Master Aula ini akan memberitahu kalian semua bahwa, aku bukan seseorang yang dapat sekelompok sampah dari alam bawah seperti kalian rendahkan, teriak Master Aula. Melihat bahwa jalannya untuk mundur telah diblokir, Master Aula Kegelapan tidak lagi terus melarikan diri. Namun sebaliknya, ia menjadi marah karena dipermalukan dan berteriak dengan marah. Kemudian, dia membalik pergelangan tangannya dan mengambil belati Imperial Armament yang lain. Dia benar-benar menggunakan dua persenjataan kekaisaran yang identik secara bersamaan. Kedua persenjataan kekaisaran ini mampu berkomunikasi satu sama lain. Dengan demikian, setelah belati Imperial Armament kedua muncul, kekuatan Master Aula Kegelapan meningkat sangat pesat. Dia benar-benar berhasil melawan Raja Elf dan Ice Snow Phoenix yang besar sendirian. Pada akhirnya, Ice Snow Phoenix yang besar itu hanyalah perwujudan dari harta karun. Meskipun itu abadi dan tidak bisa dihancurkan,
tapi itu bukan tandingan Master Darkhold, dan seringkali akan dikalahkan olehnya. Di sisi lain, kekuatan Elf King juga luar biasa. Dengan dia di sini, meskipun Master Aula Kegelapan Master telah meningkatkan kekuatan pertempurannya, tapi dia masih tertinggal dalam keadaan yang kurang beruntung. Seperti yang diharapkan dari Raja Peri. Dia benar-benar layak menjadi ahli nomor 1 di Tanah Suci Martialism, seru kerumunan. Melihat pertandingan antara Kaisar Marsial Puncak dengan mata mereka sendiri, semua kerumunan merasa sangat terkesan, dan mulai berseru kagum untuk Raja Elf. Meskipun mereka semua peringkat 9 Kaisar bela diri, tapi kekuatan Raja Elf jelas-jelas melebihi kekuatan orang lain pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Kamu semua, apakah kamu datang ke sini untuk membunuh kami, ataukah kamu datang ke sini untuk menikmati pertunjukan? Tiba-tiba saja ketika kerumunan tertarik oleh pertempuran antara Master Aula Kegelapan dan Raja Elf, tawa mengejek tiba-tiba terdengar. Itu Sueji. Sueji berdiri sangat dekat dengan tentara aliansi. Kami secara alami datang untuk melenyapkanmu, teriak Duanwu. Pada saat itu, Duanwu menyerang lagi. Orang yang paling ingin dia bunuh bukanlah Master Darkhold. Namun sebaliknya, itu adalah Sueji. Tidak buruk, akan lebih baik seperti itu, ucap Sueji. Namun ketika dihadapkan dengan serangan Duanwu, Sueji tersenyum. Kemudian tubuhnya bergeser, dan dia menghindari serangan Duanwu seperti angin. Wanita itu, seru kerumunan. Melihat bahwa Sueji benar-benar dapat menghindari serangan Duanwu, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Meskipun dia belum mengungkapkan kultivasinya, tapi faktanya bahwa dia telah berhasil menghindari serangan Duanwu, itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang Kaisar Marsial Puncak. Jika dia puncak Kaisar bela diri, mengapa dia melarikan diri dari wilayah Peri kuno pada hari itu? Mungkinkah dia sudah mendeteksi bahwa Raja Elf akan datang? Pada saat itu, Chu Feng mengerutkan keningnya dalam-dalam. Dia tidak dapat memahami mengapa Sueji, dengan betapa kuatnya dia, akan memutuskan untuk melarikan diri ketika dia memimpin pasukan untuk memberikan bantuan kepada Xian Miao Miao. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat pasukannya, mereka masih akan tidak cocok untuk Kaisar Marsial Puncak. Mengaum. Saat berikutnya, Ice Snow Phoenix melepaskan serangan mereka. Mereka diikuti oleh peri kuno dan yang lainnya. Bersama-sama, mereka mengepung orang-orang dari Darkhold untuk membunuh mereka. Adapun Aula Kegelapan, mereka memiliki sejumlah besar binatang buas era kuno di markas mereka. Selain itu, mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Bahkan ada beberapa yang berada di level 8 Kaisar bela diri. Binatang buas zaman kuno itu maju dengan berani. Mereka menyerang ke arah tentara aliansi yang masuk, dan mulai memerangi mereka. Mereka telah berhasil memblokir semua ahli top di antara tentara aliansi. Namun demikian, tentara aliansi memiliki banyak orang. Selain itu, ada juga klan Ice Snow Phoenix. Meskipun jumlah mereka tidak besar, tapi masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang kuat. Mereka menyerang pasukan Darkhold dan mulai menghujani mereka. Pada saat itu, pertempuran meletus di mana-mana. Sinar pedang dan siluet pedang semuanya ditutupi oleh riak energi yang bergelombang keras. Tangisan perang dan ratapan yang menyedihkan terjalin bersama. Setelah itu, sejumlah besar darah mulai memercik dari langit. Teman kecil Chu Feng, kita bertemu lagi, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, tawa dingin dan gelap terdengar dari belakang Chu Feng. Memutar kepalanya, dua sosok muncul di belakang Chu Feng. Mereka adalah Master Istana Hukum Surga dan Master Istana Raja Fana. Kedua peringkat 8 ahli tingkat Kaisar bela diri ini, mereka sebenarnya tidak pergi untuk berperang melawan tentara aliansi, dan hanya datang untuk menyerang Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri ke hari ini. Tepat pada saat itu, suara dingin dan gelap lainnya juga terdengar. Pada saat yang sama dengan suara itu terdengar, niat membunuh yang sangat kuat menyerang Chu Feng. Chu Feng pun berbalik sekali lagi. Kali ini dia menemukan bahwa itu sebenarnya World Devastator Immortal.
Master Istana Hukum Surgawi, Master Istana Raja Fana, dan Immortal Pemecah Dunia, ketiga kaisar peringkat 8 ini benar-benar telah bergandengan tangan untuk datang dan merawat Chu Feng. Itu dapat dilihat bahwa, mereka telah merencanakan ini sebelumnya. Mereka semua tahu betapa pentingnya Chu Feng untuk tentara aliansi. Dengan demikian, mereka berencana untuk menangkap Chu Feng, dan kemudian menggunakan Chu Feng untuk mengancam mereka. Sial, bajingan. Tepat pada saat itu, teriakan marah terdengar dari pasukan pertempuran. Mereka berasal dari Immortal Penyempurnaan Senjata, dan Four Grand Elders dari Elf kuno. Mereka semua memperhatikan bahwa situasi untuk Chu Feng mulai buruk. Dengan demikian, mereka ingin bergegas menuju Chu Feng untuk membantunya. Namun sayangnya, sudah jelas bahwa Dark Hall sudah menyiapkan rencana. Binatang buas zaman kuno yang bentrok dengan mereka, itu tidak memungkinkan mereka untuk melepaskan diri. Karena diliputi kemarahan, mereka akhirnya mengutuk dengan keras. Chu Feng, apakah kamu melihat ini? Tidak ada orang yang menyelamatkan kamu sekarang. Ucap Tuan Istana Hukum Surgawi sambil menatap Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Pada saat yang sama, Ketua Istana Raja Fana dan Immortal Devastator Dunia juga mengungkapkan senyum buruk di wajah mereka. Mereka memandang Chu Feng ini seolah-olah dia adalah semut yang bisa mereka hancurkan kapan saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Master Istana Hukum Surgawi, Chu Feng juga mengungkapkan sedikit senyum. Lalu setelah itu dia berkata, "Siapa bilang aku butuh bantuan?" Ucap Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, dan melihat ekspresi percaya diri Chu Feng, ekspresi tiga orang peringkat 8 kaisar bela diri semuanya berubah lamban. Tanpa sadar, ledakan rasa dingin muncul dari lubuk hati mereka. Bas-bas. Tepat pada saat itu, kilatan-kilat bersinar di mata Chu Feng. Saat kilat melintas, guntur armor dan guntur sayap Chu Feng muncul secara bersamaan. Pada saat itu, Chu Feng mengungkapkan kultivasi peringkat 6 kaisar bela diri. Saat Chu Feng berdiri di langit, ia memberikan sensasi yang kuat, dan juga perasaan penguasa tertinggi. "Kamu," seru mereka bertiga, merasakan kultivasi Chu Feng dari peringkat 6 Martial Emperor, dan juga auranya yang tak terbatas, ekspresi ketiga pria itu segera berubah sangat besar. Pada saat itu, mereka benar-benar panik dan bingung apa yang harus dilakukan. Mereka tahu hal-hal tentang Chu Feng dengan sangat baik. Ketika dia adalah kaisar marsial peringkat 2, dia dapat meningkatkan kultivasinya untuk peringkat 4 kaisar marsial melalui metode khusus, dan bahkan berhasil melukai Immortal Immeasurable Immortal, yang berada di peringkat 7 kaisar marsial. Dan sekarang, Chu Feng telah meningkatkan kultivasinya ke peringkat 6 kaisar bela diri. Dengan demikian, meskipun mereka berada di peringkat 8 kaisar marsial, maka mereka masih tidak akan cocok untuk Chu Feng. "Heaven Tabo, Dao Light Seal," teriak Master Istana Hukum Surgawi. Merasakan bahwa situasinya buruk, Master Istana Hukum Surgawi sebenarnya mulai bergerak mundur. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Kemudian, segel emas berbentuk persegi muncul di telapak tangannya. Segera setelah dia membentuk segel, dia menghancurkan telapak tangannya ke arah Chu Feng, dan menembakkan segel emas padanya. Boom! Setelah segel emas itu meninggalkan tangannya, ukurannya mulai meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu menjadi sebesar istana. Ketika segel emas itu melesat keluar, itu bahkan menghancurkan ruang itu sendiri, Desen meninggalkannya dalam keadaan berantakan total. Chu Feng mengenali keterampilan bela diri itu. Ketika dia bertarung melawan murid nomor 1 Heavenly Law Palace, Leng Yue, dia juga menggunakan tabu surga yang sama, Seal Cahaya Dao. Hanya, yang dilepaskan oleh Master Istana Hukum Surgawi berkali-kali lebih kuat daripada yang digunakan Leng Yue. "Heaven Tabo Mortal King Slash," teriak Master Istana Raja Fana. Pada saat yang sama dengan Master Istana Hukum Surgawi melepaskan serangannya, Master Istana Raja Fana juga melepaskan serangannya pada Chu Feng. Itu juga skill marsial tabu surga yang sangat kuat. Dua pakar terkuat kemanusiaan ini melepaskan serangan mereka bersama-sama.
Selanjutnya, mereka menggunakan Heaven Tabo Martial Skill dari awal. Ini menarik perhatian banyak orang, dan mereka semua ingin tahu bagaimana Chu Feng akan memblokir serangan itu. Mengaum. Pada saat kedua Heaven Tabo Martial Skill yang berisi kekuatan dahsyat yang akan mencapai Chu Feng, tangisan burung terdengar dari tubuh Chu Feng. Itu adalah sejenis jeritan burung khusus milik Ice Snow Phoenix. Setelah tangisan burung itu, semacam kedinginan khusus menyapu keluar dari tubuh Chu Feng dan menutupi tubuhnya. Bang bang, kedua Heaven Tabo Martial Skill mendarat di tubuh Chu Feng dan meledak. Namun demikian, riak energi dari ledakan mereka langsung dibekukan oleh Chilines Chu Feng yang dipancarkan. Mereka tidak dapat melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya, Descent tidak dapat menyebabkan sedikit pun kerusakan pada Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berteriak. Tabu surga, Ice Snow Phoenix Breaker, teriak Chu Feng. Kemudian, dinginnya yang dipancarkan Chu Feng mulai bergetar hebat. Mengaum. Tiba-tiba saja, tangisan burung yang menusuk telinga itu terdengar sekali lagi. Hanya saja pada kali ini, itu tidak lagi hanya tangisan tunggal. Namun sebaliknya, tangisan yang tak terhitung jumlahnya terdengar secara serempak. Pada saat yang bersamaan dengan tangisan burung itu terdengar, sinar dingin keluar dari tubuh Chu Feng secara berturut-turut. Ketika mereka meninggalkan tubuhnya, mereka dengan cepat bertambah besar. Itu adalah Ice Snow Phoenix. Meskipun mereka hanya gambar, tapi mereka semua cukup besar, dan berisi kekuatan yang menakutkan. Pada saat itu, beberapa ribu Ice Snow Phoenix terbang menuju Master Istana Hukum Surgawi, dan juga Master Istana Raja Fana. Sampah! Teriak para Master. Melihat adegan ini, ekspresi dari Master Istana Surgawi dan Master Istana Raja Fana berubah sangat besar. Keduanya membalik telapak tangan mereka, dan keduanya mengeluarkan persenjataan kekaisaran. Ini adalah pertama kalinya seseorang melihat kedua persenjataan kekaisaran. Namun demikian, mereka mengandung aura kuno yang sangat menakutkan. Kemungkinannya, mereka berdua seharusnya baru saja memperoleh kedua persenjataan kekaisaran itu. Sangat mungkin bahwa itu telah diberikan kepada mereka oleh Master Aula Kegelapan. Setelah persenjataan kekaisaran dikeluarkan, kekuatan pertempuran kedua pria itu meningkat pesat. Namun demikian, mereka tidak melakukan serangan balik kepada Chu Feng. Sebagai gantinya, mereka mulai buru-buru menggunakan Heaven Tabo Martial Skill yang defensif untuk memblokir serangan Chu Feng. Seperti banyak benteng, kedua keterampilan bela diri Tabu Surga telah sepenuhnya menutupi kedua pria. Pertahanan mereka sangat kuat. Tampaknya mereka berdua menyadari bahwa serangan Chu Feng begitu kuat sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapinya secara langsung, dan juga tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri darinya. Dalam situasi semacam itu, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menahannya dengan sekuat tenaga. Bang bang bang. Ketika ribuan gambar Ice Snow Phoenix menembak ke arah dua keterampilan bela diri secara berturut-turut, dan mereka mengeluarkan gemuruh yang menusuk telinga dan riak energi yang mempesona. Ketika semua itu dilakukan, kerumunan terkejut setelah mengetahui bahwa, tidak hanya Istana Hukum Surgawi dan keterampilan bela diri Master Istana Raja Fana yang hancur, dan mereka berdua juga tidak ditemukan. Bahkan tidak ada satupun Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana yang tersisa. Bahkan aura mereka benar-benar hilang. Namun demikian, mereka pasti tidak melarikan diri. Namun sebaliknya, mereka malah terbunuh. Alasan untuk itu adalah, karena persenjataan kekaisaran mereka masih mengambang di udara. Selanjutnya, Cosmos Sax mereka juga mengambang di udara. Mati. Mereka pasti sudah mati. Mereka telah dibunuh oleh Chu Feng. Adapun alasan mengapa persenjataan kekaisaran dan kantong penyimpanan mereka tetap tanpa cedera dari semua itu, dan itu karena Chu Feng sengaja membuat mereka tetap utuh. Dengan hanya satu serangan, Chu Feng telah membunuh Master Istana dari Istana Hukum Surgawi dan Master Istana Raja Fana. Oh surga, apa yang terjadi sebelumnya? Itu Ice Snow Phoenix. Pada saat itu, kerumunan dipenuhi dengan keheranan. Semua orang bisa mengatakan bahwa, Chu Feng telah melepaskan skill martial Tabu Surga.
Selain itu, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan pertempuran Chu Feng saat ini, seharusnya hanya dari Kaisar Bela Diri peringkat 8, dan itu sama dengan Master Istana Hukum Surgawi dan Master Istana Raja Fana. Namun demikian, Chu Feng telah membunuh 2 Master Palace dengan Heaven Tabo Martial skill-nya. Namun yang paling penting adalah, keterampilan bela diri tabu surga Chu Feng jelas-jelas merupakan teknik Ice Snow Phoenix. Chu Feng sebenarnya berhasil mempelajari keterampilan bela diri tabu surga Ice Snow Phoenix. Karena itulah, bagaimana mungkin orang banyak tidak heran? Mungkinkah itu yang dimaksud teman kecil Chu Feng, seru kepala klan? Pada saat itu, jangankan yang lain yang tidak tahu kebenaran, bahkan kepala klan Ice Snow Phoenix mengungkapkan penampilan yang terkejut. Meskipun Chu Feng telah menyebutkan kepadanya bahwa ia telah berhasil mempelajari keterampilan bela diri tabu surga dari mutiara itu, bahkan ia tidak mengira Chu Feng telah belajar keterampilan bela diri yang bahkan orang-orang dari Ice Snow Phoenix sendiri tidak tahu. Dari cara dia melihatnya, keterampilan tabu surga bela diri Chu yang telah Feng lepaskan sebelumnya, itu jauh lebih kuat dari semua keterampilan bela diri tabu surga yang dimiliki Ice Snow Phoenix mereka. Namun yang paling penting adalah, hanya dengan melihatnya, dia bisa mengatakan bahwa keterampilan bela diri tabu surga yang digunakan Chu Feng, itu seharusnya sangat sulit dipelajari dan bahkan untuknya. Namun Chu Feng berhasil menguasainya hanya dalam 2 jam. Ini membuatnya memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Namun demikian, orang yang merasakan hal paling rumit saat ini tidak lain adalah World Devastator Immortal. The World Devastator Immortal telah menyadari betapa kuatnya Chu Feng. Ketika bahkan Master Istana Hukum Surgawi dan Master Istana Raja Mortal dibunuh oleh Chu Feng dengan satu serangan, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kepastian untuk dapat mengalahkan Chu Feng? Sejujurnya, dia tidak memiliki kepastian kemenangan sama sekali. Namun demikian, dia tidak bisa menyerah begitu saja, karena dia harus membalaskan dendam putranya. Jika dia tidak membalaskan dendam putranya sekarang, maka akan ada lebih sedikit kesempatan baginya untuk membalas dendam putranya di masa depan. Dengan demikian, World Devastator Immortal mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Chu Feng, mari kita selesaikan dendam kita. Karena faktanya, World Devastator Immortal yang terdengar seperti banci ini, dia sebenarnya berbicara dengan suara jantan ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Adapun Chu Feng, ia dengan tenang meletakkan 2 persenjataan kekaisaran dan Cosmos Shock. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke World Devastator Immortal. Memang benar, sudah waktunya untuk menyelesaikan ini, ucap Chu Feng. Setelah mengatakan kata-kata itu, rasa dingin yang intens dan niat membunuh yang luar biasa muncul di mata Chu Feng. Ketika mata World Devastator Immortal bertemu dengan Chu Feng, ekspresinya tiba-tiba mengambil perubahan besar. Wajahnya berubah pucat, desen seolah-olah dia telah menerima teror hebat. Ini bukan pertama kalinya dia melihat tatapan itu. Chu Feng telah mengungkapkan pandangan yang sama pada formasi pembantaian menelan darah, itu ketika dia telah membunuh para ahli elf era kuno di depan Chu Feng, ketika dia membunuh Xian Miao Miao di depan Chu Feng, dan ketika dia mulai menyiksa dan menghina Chu Feng. Pada saat itu, dia merasa konyol bahwa Chu Feng menatapnya dengan tatapan seperti itu. Namun sekarang dapat dilihat oleh tatapan seperti itu lagi, dia merasakan jantungnya bergetar karena ketakutan. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia tidak akan cocok untuk Chu Feng, dan benar-benar sama sekali tidak cocok. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.